kita biarkan ini jalan buruk ini betul-betul menghasilkan lubang-lubang dulu, baru kita ratakan sekaligus kan. Nah kalau kita ratakan sekarang, enakan yang petahana, rejim petahana ini akan menikmati hal yang sebetulnya harus mereka yang bertanggung jawab. Jadi biarkan jalan itu rusak sepenuhnya, karena yang akan lewat di situ adalah kekuasaan. Jadi kekuasaan akan tergelincir di jalan yang dia rusak sendiri itu. Kira-kira begitu. Ini doa politik ya, bukan. Ini menarik tadi ya, anak presiden harusnya tidak boleh berbisnis karena dia potensial menguasai informasi yang akhirnya tidak ada yang namanya asymmetrical information ya. Jadi sebagai orang yang diuntungkan berada di lingkar kekuasaan, dia bisa menguasai informasi dan itu bisa menguntungkan bisnisnya. Let's say misalnya bursa saham dan lain sebagainya. Berarti hal yang sama tidak boleh berlaku berlaku juga dengan ini dong, para menteri, para punggawa Presiden Jokowi yang kita tahu bukan satu dua, bisnis semua malah, berbisnis semua. Kan derajat pengawasannya begitu kan. Bahkan ada prinsip bahwa menteri itu begitu masuk kabinet, seluruh bisnisnya dia harus masuk dalam blind trust. Yang dalam tradisi orang Eropa, Amerika itu, dia nggak boleh punya akses sedikit pun. Karena dia adalah menteri. Di kita yang terjadi, menteri di bidang ekonomi terutama, semuanya punya bisnis kan. Nah sebelum dia datang ke istana buat bekerja pagi-pagi jam 9, itu jam 8 dia udah ketemu dulu dengan staf korporasinya. Jadi dia rapat bisnis dulu baru pergi ke istana kan. Artinya dia potensi untuk memainkan informasi kekuasaan itu dan diberitahu pada korporasinya. Demikian sebaliknya, isi korporasi dia tahu sebelum dia rapat di istana. Jadi kenapa mesti di blind trust? Supaya dia buta huruf terhadap bisnisnya sendiri. Kalau dia ikut rapat dengan presiden, dia nggak tahu apa yang dilakukan oleh korporasinya kan. Nah tradisi itu yang nggak ada di kita. Akibatnya bocor aja semua kan. Menterinya bisa kasih info pada anaknya, segala macam itu. Itu yang dulu juga berlaku pada Pak Muldoko. Dan kita menduga Pak Muldoko sebetulnya secara tidak langsung ada hubungan dengan bisnis apa itu yang kemudian dipersoalkan oleh Pak Muldoko. Jadi etikanya begitu. Dalilnya ketat, tidak boleh berbisnis karena kekuasaan itu bisa diintip oleh mereka yang sangat di lingkaran pertama. Tetapi nanti ada diskresi tentu, yaitu tadi terbuka, tidak boleh ada keraguan. Nah bisnisnya anak presiden ini kan nggak terbuka. Tiba-tiba orang lihat, loh kok akumulasinya cepat banget, tidak seperti pebisnis biasa, maka timbul kecurigaan, yaitu ada inside information. Jadi soal begitu saya kira yang kita ingin sekaligus kita terapkan nanti supaya, jadi kalau kita bikin 0%, yang beginian pasti nggak terjadi, karena akan ada kontrol dari awal. Itu. Ya, Bang Rocky, jadi sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi? Karena faktanya Presiden Jokowi kan mengangkut dan mengangkat semua orang yang berbisnis, yang dari awal memang punya pretensi bahwa dia tidak akan meninggalkan bisnisnya untuk menjabat pada kekuasaan tertentu. Dan bahkan sepertinya Presiden Jokowi membutuhkan itu juga, membutuhkan pebisnis-pebisnis itu dalam lingkar kekuasaannya untuk menyelesaikan masalah, ya kan? Kalau seandainya tidak bisa dari kantong negara, ya mungkin kantong bisnisnya lah, kira-kira begitu. Barangkali ya dalam pemilihan presiden atau apa, pemilihan bupati wali kota dan lain sebagainya, hunus ya, kita nggak tahu, wallahu alam. Tapi yang terlihat adalah Pak Jokowi tidak sama dengan periode pertama yang mengatakan tidak ingin rangkap jabatan, sekarang boleh rangkap jabatan, termasuk juga rangkap bisnis, kira-kira begitu. Karena itu kita mesti ketat memberikan hukuman hukum maupun hukuman sosial.
itu hanya bisa berlangsung kalau ada oposisi tuh. Kan nanti oposisi yang tegur kan pada Presiden Jokowi, kenapa Anda terus memelihara orang yang mengijon Anda dulu kan? Yang ada soal waktu dia mau pemilihan, dia diijon, udah pasti dong bahwa pebisnis itu kasih uang banyak tuh. Tetapi aturannya tetap, begitu dia masuk kekuasaan, masa bodoh dengan pengijon itu nggak boleh. Nah, kita nggak bisa bilang nggak boleh, karena yang boleh bilang nggak boleh itu cuma oposisi. Kan di Amerika juga begitu, seluruh partai Demokrat itu pasti ada oligarkinya, Republik juga ada oligarkinya. Tetapi begitu kebijakan dibuat, Demokrat beroposisi pada Republik, Republik beroposisi pada Demokrat, sehingga oligarkinya itu pasti hati-hati dan diatur sedemikian rupa secara ketat bahwa batas keterlibatan oligarki itu cuma sekian persen, supaya presiden punya ruang manuver yang tidak diikat oleh oligarki pengijon ini. Jadi kita nggak ada soal-soal begitu. Karena itu Ubed jadi orang yang kritis, Refli Harun jadi orang yang sangat nyinyir terhadap potensi itu. Demikian tokoh oposisi lain. Jadi ajaibnya individu di kita justru yang beroposisi, bukan partainya kan. Tapi yang individu pun dibully oleh buzzer. Itu yang menjelaskan bodohnya buzzer ini. Mestinya mereka senang karena Ubed melaporkan sesuatu yang diduga punya potensi merugikan negara atau potensi menguntungkan orang lain. Kan itu intinya tuh. Tapi karena memang buzzer ini nggak dididik, ya udah dia cuma tunggu perintah aja kan. Kalau amplopnya tebal, dia ngocehnya panjang gitu. Kalau tipis ya udah dia separuh ngambek juga kan. Yang menjadi masalah adalah sudah peran oposisi tidak dimainkan oleh parlemen, ya kan, dan dimainkan oleh individu, tapi konsekuensi kena undang-undang tentang hoax ya dengan ancaman 10 tahun, undang-undang tentang ujaran kebencian dengan 6 tahun, kemudian undang-undang mengenai penghinaan atau fitnah 4 tahun. Ini kan terjadi dan itu real, sudah terjadi. It happens dengan Sahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana, dan juga ya beberapa bahkan ulama penceramah begitu. Gimana Bung Rocky melihat ini? Ya, mesti ada undang-undang yang justru memenjarakan orang yang melaporkan orang yang anti korupsi itu, melaporkan orang yang sedang menegakkan demokrasi, kan begitu harusnya kan. Tapi udah, ini kita anggap aja bahwa pembusukan ini akan terus berlangsung. Jadi kita dorong aja supaya political decay ini berlangsung sempurna. Tanggung juga kalau kita perbaiki bangsa ini di tengah jalan seperti sekarang. Nanti nggak ada pelajaran total. Jadi kita biarkan ini jalan buruk ini betul-betul menghasilkan lubang-lubang dulu, baru kita ratakan sekaligus kan. Nah kalau kita ratakan sekarang, enakan yang petahana, rejim petahana ini akan menikmati hal yang sebetulnya harus mereka yang bertanggung jawab. Jadi biarkan jalan itu rusak sepenuhnya, karena yang akan lewat di situ adalah kekuasaan. Jadi kekuasaan akan tergelincir di jalan yang dia rusak sendiri itu. Kira-kira begitu. Ini doa politik ya, bukan doa politik, dan itu sah ya dalam bernegara. Dalam bernegara secara politis bagus. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas, tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah
khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Oh, kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.